Shalom, puji Tuhan, kita kembali beribadah pada hari ini, puji Tuhan. Kami bersyukur, saya bersyukur kalau kita boleh bersama-sama ibadah pada hari ini, bahkan saya bersama-sama boleh melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk boleh melayani bersama-sama, puji Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa dan kita siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, tuntun kami di jalan-jalan-Mu, jadikan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pengikut Yesus dan bertumbuh dalam kedewasaan makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami dimuridkan melalui kami tertanam di dalam keluarga kami juga tertanam dan bertumbuh di jemaat di mana Tuhan telah tempatkan kami, di jemaat ini. Basilia Center, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi dan berkati setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi alat dan saluran berkat Tuhan, di mana Tuhan telah taruh kebenaran dan kehendak-Mu di hati dan pikiran hamba-Mu. Setiap telinga yang mendengar, jadikanlah menjadi murid Tuhan Yesus. Membuka hati, mempercayai Yesus, dibebaskan dari belenggu dan ikatan dosa, dan mengalami hidup baru di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan memiliki sebuah tema khusus, yaitu memuridkan keluarga Allah. Memuridkan keluarga Allah. Artinya kita sebagai bagian dari keluarga Allah di dalam jemaat, kita harus bertumbuh dan kita harus menjadi murid Yesus. Namun kita juga diingatkan bahwa jemaat adalah keluarga Allah. Dengan demikian, ikatan atau relasi dalam jemaat menggambarkan bagaimana keluarga di mana yang kita hidupi sebagai keluarga di rumah. Puji Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengatakan kepada para murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak tinggal diam. Harus bergerak, moving out, harus bergerak, jangan terus ada di Yerusalem. Harus bergerak, harus bersedia dipakai Tuhan untuk diutus. Itu maksudnya pergi. Bersedia dipakai Tuhan, diperlengkapi dan diutus. Dan meninggalkan tempat di mana kita sedang berada. Tapi tentunya saudara, ini bukan berarti terus kita itu ngeluyur kemana-mana. Tidak saudara. Saudara harus perhatikan, kita siap diperlengkapi, setelah siap diperlengkapi, baru kita diutus. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, dan jangan lupa, mereka harus diajar. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu. Jadi semua prinsip-prinsip kehidupan, semua perintah-perintah bagaimana kita harusnya hidup seperti yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita menghidupi ini, kalau kita melakukan ini, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Keberadaan kita selalu di-backup, disertai oleh Tuhan. Nah saudara, kita coba melihat di dalam bagian lain di Alkitab, di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, ini kata Paulus kepada Timotius, tentunya ini berkaitan dengan bagaimana Paulus menggembalakan jemaat. Tetapi Paulus tidak bisa selalu berada di jemaat bersama jemaat, dan saat itu Paulus sedang melakukan perjalanan dan tentunya satu saat kembali kepada jemaat, tapi dia mengatakan, jika aku terlambat, dia tidak bisa datang sesuai waktunya. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang,
dan dasar kebenaran. Nah, rupanya Paulus sudah menghayati dan menghidupi seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Sehingga waktu Paulus itu terpanggil menjadi gembala jemaat, karena Paulus tentunya membangun jemaat, menanam jemaat, kalau pakai istilah menanam, tapi menggembalakan jemaat. Tapi bayangan saya bukan soal menanam, bayangan saya Paulus itu menghidupi aja, menghidupi apa yang diperintahkan Yesus. Karena menghidupi tentunya dia mengabarkan Injil, dia mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia bersikap, bertindak, berperilaku seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia bersaksi, dan dari situ karena Injil diberitakan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang itu dilatih, diperlengkapi oleh Paulus dan jadilah jemaat. Dan pada waktu jemaat itu bertumbuh dan berkembang, Paulus mempercayakan jemaat itu atau Paulus menggembalakan jemaat itu bersama-sama Timotius dan mempercayakan Timotius membantu Paulus untuk menggembalakan jemaat itu. Dan dalam situasi seperti itu Paulus mengatakan, jika aku terlambat sudahlah, karena engkau kan sudah tahu bagaimana orang harus hidup. Hidup seperti apa? Hidup sebagai keluarga. Nah, rupanya menggembalakan jemaat itu, memandang jemaat yang digembalakan seperti memandang sebuah keluarga. Cuma di sini pengertiannya adalah keluarga Allah. Tapi kata keluarga menjadi perhatian, menarik. Keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup. Suatu jemaat yang hidup, tiang penopang, pilar, dan dasar kebenaran. Jadi jemaat ini harus menghidupi, harus hidup. Jemaat ini harus menjadi pilar dalam kehidupan. Kehidupan apa? Ya kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan bermasyarakat. Ingat, gereja adalah pilar. Gereja adalah pilar. Kita semua adalah bagian dari gereja, adalah menjadi pilar. Menjadi tiang-tiang. Tetapi sekaligus juga pondasi, dasar dari sebuah kebenaran. Jadi gereja harus menjadi pondasi dari keadilan kebenaran, pondasi dari moral. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dalam khotbah ini nanti saudara akan bisa mengikuti dan memahami apa artinya bergereja, dan kemudian apa artinya kita dalam bergereja kita menjadi murid, apa artinya. Sehingga kita bisa berfungsi sebagai pondasi dan pilar, dan kita memiliki semangat, memiliki pengaruh. Ini yang disebut hidup. Memiliki semangat untuk memengaruhi. Puji Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7, ini pasti juga menginspirasi Paulus bagaimana kehidupan jemaat awal, jemaat mula-mula. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, saudara perhatikan. Kehidupan jemaat yang digembalakan para rasul, yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul, atau cara berjemaat yang mula-mula itu memberikan suatu hasil. Hasil yang nyata. Hasil yang nyatanya apa? Firman Allah diberitakan keluar. Firman Allah tersebar. Dan jumlah murid, bukan jumlah jemaat. Jumlah murid yang ada di Yerusalem makin bertambah banyak. Jadi orang yang berkomitmen menghidupi hidup seperti apa yang diajarkan dan diperintahkan Tuhan Yesus, itu makin banyak. Dan dikatakan juga sejumlah besar imam, tentunya imam. Pada waktu itu imam adalah imam-imam dari orang-orang Yahudi. Banyak yang bertobat, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Artinya pengaruhnya itu membawa suatu, menghasilkan suatu yang namanya transformasi hati. Transformasi hati. Jadi jemaat yang mula-mula itu menghasilkan atau memberi pengaruh sehingga terjadi transformasi hati. Nah, kenapa sampai terjadi transformasi hati bagi banyak orang? Karena mereka menghidupi sebagai murid Tuhan Yesus. Intinya begitu. Nah, bagaimana menghidupi sebagai murid Tuhan Yesus? Maka mereka menghidupi sebagai keluarga Allah. Puji Tuhan.
Nah, apa itu sebetulnya pemuritan? Pemuritan adalah suatu proses belajar, learning process. Ada satu pengalaman hidup melalui proses belajar. Dan pengalaman hidup itu adalah hidup memuliakan Allah. Yang disebut pemuritan adalah proses hidup untuk memuliakan Allah, menghidupi hidup yang memuliakan Allah. Dengan dasar iman, dengan iman dan ketaatan kepada Yesus. Melalui suatu relasi, melalui suatu hubungan dengan orang yang sudah menjadi murid Yesus sebelumnya. Melalui suatu hubungan dengan pengikut Kristus dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita mengatakan pemuritan, itu bukan satu program. Pemuritan bukan sekedar suatu modul. Membuat modul pemuritan itu satu hal yang baik. Tetapi pemuritan itu harus diawali dengan seorang mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Untuk menjadi murid Yesus sebelumnya harus ada yang memuridkan. Dan yang memuridkan ini adalah juga sudah menjadi murid Kristus. Nah, proses hubungan antara yang memuridkan dengan yang dimuridkan ini dilakukan melalui suatu relasi dari waktu ke waktu, melalui suatu relasi dari waktu ke waktu, dan dia belajar hidup untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara bisa tangkap? Jadi kalau saudara sekedar ke gereja, sekedar itu artinya ala kadarnya, hanya datang, beribadah, kemudian pulang. Besok minggu depan datang, beribadah, kemudian pulang. Terus ini berlangsung. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun, dan seterusnya. Apakah saudara bisa menjadi murid Tuhan? Menurut saya kemungkinan untuk menjadi murid Tuhan kecil. Kalau itu yang saudara hanya lakukan. Bagaimana Pak kalau seandainya saya datang, kemudian saya menjadi singer, atau saya menjadi worshiper, atau saya menjadi pemain musik, musician, atau saya menjadi pendoa. Kemudian setelah itu, ya sudah tidak ada lain yang saya kerjakan. Jadi hidup saudara diwarnai dengan ibadah tiap minggu datang, kemudian mungkin tengah minggu saudara latihan musik, atau saudara ikut dalam kelompok doa, atau saudara menjadi pendoa. Kemudian minggu berikutnya juga begitu, minggu berikutnya begitu, akhirnya sudah 52 minggu berarti sudah setahun. Kemudian tahun berikutnya juga begitu, sudah 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun. Apakah saudara kemudian menjadi murid Tuhan? Menurut saya juga kemungkinan saudara jadi murid Tuhan kalau kehidupan kekristenan saudara hanya seperti itu, kecil. Orang akan menjadi murid Tuhan kalau orang terhubung dengan orang lain yang sebelumnya sudah menjadi murid Tuhan. Dan hubungan ini berlangsung terus-menerus. Tentunya terus-menerus tidak berarti 7 hari, 24 jam, 7 hari dan sebagainya, seminggu dan sebagainya, tidak. Terus-menerus itu bisa dilakukan saling mempengaruhi dari waktu ke waktu, saling mempengaruhi. Ada satu hubungan, baik hubungan itu emosional, baik hubungan itu sosial, baik hubungan itu spiritual. Dan hubungan itu tujuannya untuk saling mempengaruhi, kalau antara yang memuridkan dan dimuridkan itu mempengaruhi. Kemudian pengaruh ini menjadikan perubahan hidup, dan perubahan hidup itu mewujudkan gaya hidup yang memuliakan Allah. Nah, kalau saudara menghidupi berjemaat seperti itu, maka saudara akan menjadi murid Tuhan. Nah, saudara bisa baca di dalam catatan ayat firman Tuhan di Matius 28 ayat 18-20, 2 Timotius 2 ayat 1-8. Jadi saudara, kita pantas bersyukur pagi hari ini karena Tuhan memberikan kepada kita suatu panggilan yang luar biasa. Di mana Tuhan mempercayakan kepada kita. Mempercayakan apa? Pertama, kalau kita ada di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, saya sebagai laki-laki, saya sungguh bersyukur kalau saya menghayati kebenaran Alkitab ini. Karena saya terpanggil menjadi kepala keluarga, itu yang pertama. Nah, sebagai kepala keluarga, saya akan menghidupi apa yang diajarkan Tuhan Yesus.
apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Maka di dalam keluarga tentunya saya memiliki hubungan dengan istri saya memiliki hubungan dengan anak-anak saya. Melalui hubungan dengan istri dan anak-anak saya inilah saya mengajarkan apa yang diajarkan dan apa yang diperintahkan Yesus. Saya memiliki kesempatan untuk mempengaruhi mereka dengan hubungan ini. Dan saya berharap kemudian terjadi suatu transformasi hati. Artinya, melalui hubungan saya membentuk atau mentransform hati istri saya. Saya membentuk, mentransform hati anak-anak saya. Nah, itu saya lakukan di keluarga. Nah, saudara bisa perhatikan di dalam Ulangan pasal 6. Mari saya ajak untuk melihat di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat dan selanjutnya sampai ayat ke-9 tadi, Tuhan memberikan kepada saya mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dari saya, suatu gambaran. Suatu gambaran di mana kalau saya menjadi kepala keluarga, saya harus bisa mempengaruhi hati anak-anak saya. Nah tentunya sebelum mempengaruhi hati anak-anak saya mempengaruhi hati ibu dari anak-anak saya, yaitu istri saya. Nah, setiap keluarga harus tahu ini. Jadi ada suatu grand design, keluarga itu tempat untuk membentuk hati. Supaya hati setiap anggota keluarga mengalami kasih Allah. Nah bagaimana kita membentuk hati? Detailnya bagaimana? Harus ada kehidupan bersama. Harus ada kehidupan saling pengaruh mempengaruhi. Nah, itu yang dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Saudara melihat bagaimana kehidupan keluarga di dalam rumah tangga, seperti itulah. Sehingga setiap rumah itu menghasilkan murid-murid Tuhan Yesus. Istri saya menjadi murid Tuhan Yesus, anak-anak saya menjadi murid Tuhan Yesus. Kelak kalau anak-anak saya berkeluarga, kalau saya punya 3 anak, maka saya sudah punya gambaran dari keluarga saya akan menghasilkan 3 keluarga yang di mana setiap keluarga akan menghasilkan murid-murid Tuhan Yesus. Akan menjadikan mereka makin dewasa di dalam Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi panggilan ini luar biasa. Tetapi kita saya bukan menghayati, bukan hanya dipanggil menjadi seorang kepala keluarga. Tetapi saya juga dipanggil menjadi pemimpin jemaat, menjadi gembala. Ini saya puji Tuhan. Awalnya saya mensyukuri karena saya dipanggil menjadi bagian daripada jemaat. Bagian daripada gereja. Nah, panggilan ini yang memberikan makna yang luar biasa. Betapa hebatnya panggilan ini. Nah, dalam memenuhi panggilan ini tentunya saya harus memberikan waktu. Saya harus memberikan apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya, atau yang disebut kemampuan-kemampuan, atau yang disebut talent, tapi juga bukan itu. Terlebih dari itu saya juga harus memberikan hidup. Saya waktu menjadi bagian dari jemaat, saya juga memberikan hidup. Memberikan hidup untuk berjemaat, memberikan waktu untuk berjemaat, memberikan talent untuk berjemaat. Saudara mungkin bertanya, Bapak ini dulu berjemaat di mana? Pak Dwijo ini berjemaat di mana? Saya berjemaat di Gereja Bethel Indonesia. Tepatnya di mana Pak? Mungkin ada yang penasaran pengen tahu local church-nya di mana. Saya berjemaat di Gereja Bethel Indonesia Jalan Cimahi 23. Yang di mana gereja itu telah bertransformasi menjadi jemaat yang disebut
Basilea Center, Jemaat GPI Basilea. Puji Tuhan, haleluya. Oh, Bapak dulu dari situ, iya. Jadi saya memberikan waktu berjemaat. Saya memberikan apa yang saya punya waktu berjemaat. Apakah itu talent, apakah itu termasuk uang, harta, dan sebagainya. Dan dengan cara begitu, seolah-olah nggak disengaja. Tapi tentunya sekarang saya bisa mengatakan, saya bertumbuh. Satu saat saya diutus oleh pemimpin jemaat. Sehingga saya kemudian menjadi pemimpin jemaat di Family Life Center yang sekarang jemaat saya pimpin. Selain saya berkeluarga, menghasilkan anak-anak, istri, anak-anak, keluarga, yang tentunya saya berharap mereka menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Saya juga menjadi pemimpin di jemaat yang saya tentunya berharap terus berdoa dan berjuang dan melakukan seperti apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab itu cukup menjadi pedoman untuk memuridkan dan untuk bergereja. Nah, tentunya saya berharap jemaat yang saya gembalakan akan menjadi murid Yesus. Slide berikutnya, saudara bisa lihat apa yang saya alami. Kalau saya memiliki 2 anak, kalau saya menggembalakan 2 orang jemaat, caranya pasti nggak mungkin sama. Karena tidak ada 2 orang yang sama. Hubungan saya dengan anak saya yang pertama, hubungan saya dengan anak yang saya kedua, hubungan saya dengan anak yang ketiga diwarnai dengan pengalaman yang berbeda-beda. Walaupun ayahnya sama. Begitu pula di jemaat. Makanya saya bisa membayangkan betapa beratnya beban seorang gembala. Dengan sebuah tanda kutip, target adalah murid. Tapi mau tidak mau. Karena Alkitab selalu menggambarkan seorang pemilik kebun berharap kebun itu menghasilkan buah. Tentunya salah satu yang disebut buah itu adalah menghasilkan murid. Di samping buah itu menghasilkan adalah karakter. Ya, orang yang berkarakter seperti karakter Kristus. Bukankah itu yang disebut murid Tuhan? Ayo, gereja, jemaat. Jangan merubah orientasi ini. Jangan merubah konsep ini. Gereja harus menghasilkan murid Tuhan Yesus. Keluarga juga menghasilkan murid Tuhan Yesus. Gereja ini adalah keluarga Allah. Jadi, pemuritan menjadi murid Kristus, itu secara sederhana saya mengatakan itu adalah membantu orang yang dimuridkan untuk percaya dan mengalami pribadi Kristus yang sedang bekerja dalam dirinya. Jadi yang dimaksud pemuritan itu menolong orang, membantu orang, melalui hubungan dengan orang itu. Dengan mempengaruhi orang itu supaya orang itu makin percaya. Belum percaya menjadi percaya. Setelah percaya makin percaya. Makin percaya, makin mengalami. Yang dialami apa? Pribadi Yesus. Nah apa Pak? Banyak gereja orientasinya bukan pribadi Yesus. Terus apa? Orientasinya mujizat, berkat. Itu tidak salah. Asal yang diawali dengan orientasi pribadi Yesus. Orang yang mengenal pribadi Yesus pasti mengalami mujizat. Orang yang mengenal pribadi Yesus dan mengalami pribadi Yesus pasti mengalami berkat. Yang percaya katakan amin. Memuridkan itu adalah mempelajari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi tahu Alkitab ini pedoman utama dan Alkitab ini cukup untuk memimpin hidupnya. Untuk memimpin bagaimana dia bergereja. Orientasinya adalah kebenaran Alkitab, bukan kebenaran yang lain. Jadi sebetulnya gereja tidak perlu inovasi-inovasi yang datang dari dunia. Gereja itu harus inovasinya adalah inovasi yang diinspirasi oleh kebenaran Alkitab. Sebab saya mengatakan harus tahu, mempercayai Alkitab, diajarkan Alkitab, tentang pentingnya Alkitab.
Dan bagaimana Alkitab itu menginspirasi supaya kita hidup di dalam jalan-jalan kebenaran. Nah, saya memberikan suatu gambar 3 segitiga, bisa dilihat. Tapi sebetulnya saya ingin mengatakan, coba lihat gambar 3 segitiga. Gambar 3 segitiga ini ada kepala, karena kita belajar, dimuridkan, tentu kita mentransfer sesuatu yang ada di kepala saya ke kepala istri saya. Ada di kepala saya ke kepala anak-anak saya, bahkan cucu-cucu saya. Di jemaat, apa yang ada di kepala saya, ini ke kepala mereka-mereka yang sekarang sedang mempersiapkan rekaman ini, mereka-mereka tim multimedia. Ke kepala orang-orang yang menjadi pendoa, ke kepala orang-orang yang menjadi aser, ke kepala staf gembala, ke kepala para pemimpin, ke kepala diaken tentunya. Tetapi tidak cukup dengan saya membagikan apa yang ada di kepala saya, dengan mengajarkan, mentransfer apa pemahaman saya tentang Alkitab. Tetapi yang apa muncul dari kepala itu harus muncul dari hati saya. Karena saya tahu sasaran apa yang saya sampaikan itu adalah hati mereka. Jadi hubungan saya dengan orang-orang yang saya sebut tadi, kalau saya ingin memuridkan orang-orang itu adalah dari hati ke hati. Loh Bapak, kalau begitu Bapak ketawa-ketawa terus sama mereka? Ya belum tentu. Kalau mereka salah ya saya tegur, saya bentak juga. Karena saya sayang mereka, jangan sampai mereka itu rusak karena dunia ini. Sampai begitu, memang harus begitu, bukan sampai begitu. Standarnya memang begitu, hati ke hati. Tetapi juga saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa saya melakukan seperti apa yang saya pikirkan di kepala saya. Apa yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi ada heart, ada head, ada hand. 3H. Heart, head, hand. Semuanya ketiga unsur itu menjadi satu. Ini persis yang saya alami melalui pemahaman di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat. Dan ini juga menjadi model waktu kita melakukannya bersama-sama jemaat di tengah jemaat. Ada ungkapan seperti ini. Saudara bisa perhatikan. You cannot call yourself a follower of Christ if you are committed to making disciple in your neighborhood but not around your kitchen table. The spiritual leadership of your home is your job, commissioned by God, and it will be a dreadful dereliction of duty to overlook it. Maksudnya apa, saudara? Saudara, saya ini tidak dapat menyebutkan saya pengikut Kristus. Yang memiliki komitmen, saya tidak bisa menyebut diri saya pengikut Kristus yang memiliki komitmen untuk menginjil, untuk mengabarkan Injil dan menjadikan orang-orang di sekitar saya murid. Apabila saya tidak memulai itu dari rumah saya, mulai dari dapur saya. Omong kosong. Sementara di rumah saudara tidak punya konsep memuridkan anggota keluarga saudara. Terus saudara dengan kacak pinggang. Saudara dengan tangan-tangan yang mengarah ke sana, mengarah ke sini, memerintahkan orang lain untuk pergi mengabarkan Injil. Saya katakan itu omong kosong. Saudara sedang menipu. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pengalaman kita bertumbuh di gereja, mempengaruhi orang lain, itu merupakan bagian atau dipengaruhi oleh pengalaman kita untuk bagaimana kita menghidupi perintah Tuhan di rumah kita. Saudara, seorang yang memiliki pengalaman kepemimpinan rohani di dalam rumah atau keluarga, saya menjadi ayah, saya melakukan kepemimpinan rohani itu di keluarga saya. Ini adalah satu panggilan, satu tugas yang utama yang ditugaskan Tuhan.
Dan kalau saya sebagai kepala keluarga, saya tidak menjalankan tugas seperti apa yang Tuhan inginkan di rumah saya, ini adalah satu kelalaian tugas yang hasilnya akibatnya sangat mengerikan. Puji Tuhan. Pokok bahasan khotbah pada hari ini bukan di rumah, sebetulnya di jemaat. Tetapi gambaran bagaimana memuridkan dan memimpin jemaat, itu menggambarkan bagaimana seseorang memuridkan dan memimpin keluarga di rumah. Sebab itu kita bisa mengerti kalau Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius begini. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tadi yang kita baca di awal 1 Timotius 3 ayat ke-15. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi memuridkan keluarga Allah, memuridkan jemaat di gereja, menjadi murid, bertumbuh menjadi murid di gereja. Itu punya gambaran seperti bagaimana kita melakukan pemuritan dalam keluarga. Nah, pemuritan dalam keluarga, saya melihatnya itu suatu kehidupan yang bersahaja. Simple life, bersahaja. Kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Bukan suatu paksaan. Smooth, berjalan dengan halus, bukan paksaan. Smooth, alami apa adanya. Anak saya harus mengenal saya apa adanya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Saya menerima anak saya apa adanya. Ada kelemahan, ada kelebihan. Bagaimana saling mempengaruhi juga apa adanya. Melalui praktek sederhana kehidupan sehari-hari. Saya katakan sederhana karena kita mempraktekkan apa yang kita dengar dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sederhana kan? Sederhana bukan? Dan saya percaya waktu saya mempraktekkan, tidak selamanya mudah, sulit. Tapi dalam kesulitan, ada kuasa Roh Kudus dalam diri saya. Yang menolong memampukan saya. Bahkan tidak jarang, dengan demikian sering, memberi kekuatan dan menghiburkan. Jadi mengajarkan, mempraktekkan perintah-perintah Tuhan, keadilan dan kebenaran itu. Mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Praktek hidup sehari-hari. Kalau kita membaca kembali di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 tadi, maka kita mempunyai impresi yang lebih dalam pada waktu kita pertama kali membaca di awal khotbah tadi. Saya akan membacakan ulang supaya saudara merasakan impresinya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah saudara, dalam perikop ini, Paulus menemukan, maksud saya Paulus menasihati, kita memperoleh kesan bahwa Paulus itu memberi nasihat kepada Timotius untuk memastikan bahwa kesucian hati dan tingkah laku yang benar itu harus terwujud dalam perkembangan hidup kita dari hari ke hari. Nah, Paulus melihat siapa Timotius. Dan di dalam Timotius ini, dalam diri Timotius ini, Paulus melihat hatinya Timotius. Paulus melihat attitude-nya Timotius. Attitude. Nah, ini muncul kata attitude. Attitude itu sebuah sikap. Sebuah sikap yang dipengaruhi oleh cara pandang, cara pikir, keyakinan, dan sebagainya. Paulus melihat bagaimana hatinya. Tentunya saya tahu yang Paulus lihat tidak seperti yang Tuhan lihat. Tapi Paulus melihat, artinya orientasi Paulus itu terhadap hati Timotius. Dan juga melihat attitude-nya. Paulus tahu siapa Timotius, siapa ibunya, siapa neneknya, Paulus tahu. Makanya Paulus memberikan kepercayaan juga kepada Timotius karena mempunyai track record.
kehidupan keluarganya yang bisa dia percaya. Dan Paulus memastikan bahwa kesucian hati Timotius dan attitude, tingkah laku dari Timotius yang terwujud dalam hidupnya, ini mempengaruhi kehidupan jemaat, kehidupan orang-orang yang dipercayakan Paulus kepada Timotius untuk bersama-sama menggembalakan. Ini yang dimaksudkan di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, pemuritan keluarga Allah yang disebut tubuh Kristus, gereja, komunitas, bukan pemuritan secara orang Farisi, Pharisaical discipleship. Juga di keluarga bukan pemuritan seperti memuridkan cara-caranya orang Farisi. Bukan, saudara. Pharisaical discipleship. Jadi pemuritan keluarga Allah itu dasarnya adalah membentuk hati. Hati yang mengasihi Allah. Saudara masih ingat tadi di Matius pasal 28, apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Matius 28 tentunya tidak bertentangan, atau ini merupakan penegasan di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akal budimu dan seluruh kekuatanmu. Jadi pemuritan di keluarga Allah itu saudara harus perhatikan, saya menyimpulkan yang pertama tidak memanipulasi jemaat. Artinya tidak boleh menjadi cara untuk membuat keluarga Allah melakukan apa yang pemimpin inginkan dengan cara paksa, mengintimidasi, dengan mengancam. Dengan alasan tentunya firman Tuhan. Yang kedua adalah tidak menghilangkan impresi, kesan tentang rahmat Tuhan yang selalu baru dan selalu tersedia setiap pagi hari. Tidak menghilangkan keindahan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu mencintai, mengasihi kita lebih baik dan lebih baik dari apa yang pantas kita terima. Dan Tuhan telah memanggil kita untuk tetap taat menghidupi ajaran dan perintahnya. Dan itu kita lakukan bukan karena paksa, tapi karena cinta. Karena sukacita, bukan karena paksa. Dan yang berikutnya adalah memohon kepada Tuhan untuk transformasi hati. Jadi harapan di dalam pemuritan keluarga Allah itu adalah terjadi transformasi hati. Yang menghasilkan hati yang senang untuk berserah, senang untuk taat kepada Tuhan. Obedient surrender. Jadi saya akan mengakhiri dengan 4 hal tentang pemuritan keluarga Allah. Yaitu apa yang tadi sudah disampaikan dari awal. Worshiping, teach, preach gospel, caring, equipping, training, empowering. Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah saudara, kita memuridkan Tuhan itu tidak perlu pakai cara-cara yang di luar Alkitab. Hati-hati dengan kata-kata inovasi, relevan, dan sebagainya. Kita memang dihadapkan pada zaman yang berubah, benar. Kita dihadapkan pada generasi yang berbeda, benar. Tetapi waktu orang mulai orientasinya keluar dari Alkitab, apa hasilnya? Apa hasilnya? Saudara bisa baca di semua laporan dari penelitian yang telah dibuat di banyak negara, jumlah orang yang percaya menjadi makin percaya pada Alkitab dan Tuhan Yesus menjadi makin sedikit. Jumlah orang yang menghidupi prinsip-prinsip Alkitab makin sedikit. Sementara jumlah orang yang hadir ke gereja, pada beberapa gereja mungkin makin banyak. Jadi menjadi warning bagi kita, bahwa kita tidak perlu mencari pedoman yang di luar Alkitab. Hanya Alkitab, cukup dengan Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan pada kita
Untuk pemuritan dalam keluarga Allah, ada 4 unsur yang utama. Worshiping, menyembah, penyembah Tuhan. Menyembah di sini bukan hanya menyembah dengan lagu dan pujian, dengan musik, tidak. Menyembah dalam arti yang sangat luas dan dalam. Kita memberi itu menyembah, kita melayani itu menyembah, kita taat itu menyembah. Kita belajar, mengerti firman Tuhan, mengenal Allah itu menyembah. Yang kedua adalah mengajarkan, mengkhotbahkan isi Alkitab sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Hanya orang mengajarkan Alkitab, tapi tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia hanya mengutip ayat Alkitab, tapi dia intinya mengajarkan apa yang dunia sedang ajarkan. Tetapi didukung dengan ayat Alkitab. Bukan dengan itu, bukan seperti itu. Yang ketiga adalah merawat, memperhatikan, menolong. Ini namanya caring. Dan sekaligus memperlengkapi mereka. Supaya mereka terampil menghidupi kebenaran-kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Terampil menjadi orang tua, terampil menjadi istri, terampil menjadi suami, terampil menjadi pemimpin, terampil untuk hidup di marketplace, dan seterusnya. Tentunya yang keempat, ada empowering, training. Mereka diperlengkapi, mereka dipersiapkan, supaya mereka dapat diutus untuk mengabarkan Injil, untuk memperluas kerajaan Allah, dan terjadilah di bumi seperti apa yang di surga. Mujizat terjadi, berkat-berkat dilimpahkan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, buat isi hati Tuhan yang Tuhan telah sampaikan buat kami. Roh Kudus tolong kami, supaya kami memahaminya. Keterbatasan yang dimiliki oleh pengkhotbah hamba-Mu ini, Roh Kudus yang menyempurnakan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh dipahami dengan sederhana oleh setiap telinga yang telah mendengar, dan boleh tertanam di dalam hati yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi para pendengar kebenaran firman Tuhan ini, yang mengalami jamahan Tuhan, yang mengalami kuasa Tuhan selama pemberitaan firman Tuhan ini, bersyukurlah, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah bahwa engkau telah menerima panggilan Allah untuk berperan dan berfungsi, untuk menerima tugas utama, untuk menjadi murid Yesus. Kalau engkau menjadi kepala keluarga, maka engkau bertanggung jawab untuk memimpin keluargamu, supaya keluargamu mengikut Yesus sebagai murid-murid Yesus. Kalau engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus, bersyukurlah bahwa engkau mendapat tugas utama untuk saling mempengaruhi, untuk bersama-sama bertumbuh, mengikut Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi telinga yang mendengar yang selama ini belum mengerti, belum mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membebaskan saudara dari belenggu dosa yang telah mempengaruhi seluruh dunia dengan isinya ini. Saudara boleh angkat tangan. Taruh angkat tangan saudara pada bagian kiri saudara, dada kiri saudara. Dan saudara mengatakan, terima kasih Tuhan membebaskan saya. Tuhan mencelikkan mata saya. Tuhan melepaskan saya dari belenggu dosa. Sehingga saya memiliki kemerdekaan menjadi seperti apa yang ada pada diri saya. Yang Tuhan telah ciptakan. Dan saya boleh memandang diri saya seperti apa Tuhan yang telah memandang saya. Bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan yang telah mengampuni segala dosa saya. Bahkan Tuhan mau memakai hidup saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.